Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisa Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Wali Kota Semarang minta formasi tenaga teknis diperbanyak. Wali Kota Semarang minta pelaku pencabulan anak dihukum berat. Rektor Udinus ajak wisudawan berani terjun sebagai teknopreneur. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Presiden Republik Indonesia ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengajak masyarakat di Kendal untuk berpartisipasi aktif dan selalu menjaga perdamaian dalam pemilihan umum 2024. Di sela-sela kunjungannya di Kendal, SBY menyempatkan untuk bertegur sapa dengan kader Partai Demokrat dan masyarakat Kendal. Dalam kesempatan yang sama, SBY juga melantunkan beberapa lagu yang menambah suasana hangat silaturahmi tersebut. Sementara dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, SBY berharap kepada masyarakat untuk terus menjaga perdamaian dan kondusivitas pada pemilu mendatang. Terlepas dari siapapun yang didukung untuk menjadi Presiden Republik Indonesia nantinya, ia mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam memberikan suara pemilu 2024. Masyarakat Kendal, kita berharap dalam pemilu nanti pemungutan suara bisa dilaksanakan secara damai, aman, lancar. Karena rakyat harus menyalurkan suaranya. Mereka punya hak yang dijamin oleh konstitusi. Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, kunjungan SBY ke Kendal bukan dalam rangka kepentingan pemilu, melainkan murni untuk menyapa masyarakat Kendal dan memotivasi para kader Partai Demokrat Kendal. Kegiatan-kegiatan ini hari ini semata-mata silaturahim, tidak ada punya kepentingan pemilu dan lain sebagainya karena memang belum waktunya. Ya mudah-mudahan beliau sangat senang tadi, bahkan saat di dalam itu kok lagunya kok bagus semua. Kenangan saya saat saya menjadi komandan batalion di Timur Timur. Sampai akhirnya nyanyi? Sampai akhirnya beliau nyanyi. Jadi ini yang pertama Pak? Ya, ini yang pertama mungkin beliau juga ingin melihat kader Partai Demokrat jadi wakil bupati ini bagaimana kiprahnya dan lain sebagainya, sehingga beliau hadir untuk bersilaturahim kepada seluruh masyarakat Kendal dan kader-kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Kendal. Selanjutnya, SBY melanjutkan kunjungan dan bertolak ke Pekalongan untuk kegiatan yang sama, bersilaturahmi dan menyapa kader Partai Demokrat di Pekalongan dan sekitarnya. Dari Kendal, Tim Liputan TVku melaporkan. Wali Kota Semarang Eviarita Gunaryanti Rahayu berterima kasih atas dibukanya CASN P3K tahun 2023. Namun begitu, Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, meminta formasi tenaga teknis di CASN tahun depan dapat diperbanyak karena juga sangat dibutuhkan. Hal ini disampaikan Wali Kota Semarang Eviarita Gunaryanti Rahayu pada Rabu siang saat meninjau pelaksanaan CAT seleksi kompetensi P3K di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Ita mengapresiasi semangat para pelamar P3K di Kota Semarang dan berharap yang lolos nantinya dapat memberikan pengabdiannya kepada masyarakat secara maksimal. Ia juga menilai dari segi pelaksanaan tes CAT di Udinus sudah sangat baik dan transparan. Pemeriksaan juga sangat ketat termasuk dengan menggunakan face detection, sehingga dapat menghindari adanya praktik perjokian. Wali Kota Semarang perempuan pertama tersebut mengaku berterima kasih telah diberikan formasi P3K cukup banyak. Meski demikian, menurutnya jumlah ASN yang dibutuhkan juga masih sangat tinggi. Untuk itulah kedepannya ia berharap ada tambahan ASN PNS maupun P3K lagi, dan jumlah di formasi tenaga teknis dapat ditambah.
yang di Semarang ini ada formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis. Memang yang tenaga teknis ini pada saat yang lalu kami memang menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan untuk tenaga-tenaga teknis ini sangat diperlukan. Tidak hanya guru dan perawat atau tenaga kesehatan, tapi juga tenaga yang lainnya. Ini yang kita perlukan karena namanya membangun sebuah kota ini tidak bisa terlepas dari tenaga-tenaga tersebut. Kami butuh itu yang menjadi salah satu pendukung untuk pembangunan di satu wilayah. Sementara itu, Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono Harjono memastikan dalam pelaksanaan tes CAT P3K ini, perjokian telah diantisipasi secara maksimal. Selain pencocokan wajah peserta secara manual, juga dilakukan face detection 2 kali saat registrasi dan saat akan menjawab soal, sehingga praktik perjokian dapat dihindari. Ketika peserta datang, sudah ada pencocokan wajah. Pertama, pencocokan wajah melalui manual, jadi identitas dengan wajah langsung. Kemudian yang kedua, pada tahap berikutnya setelah registrasi mereka masuk ke bagian PIN. Di bagian PIN ini mereka akan dilihat wajahnya dengan kamera yang ada. Kalau mereka tidak cocok, tidak bisa. Kemudian ketika sudah selesai, cocok saat itu, kemudian masuk ke ruangan. Ketika mau klik soal, setelah mereka mengisi PIN dan sebagainya, klik soal, itu kalau wajahnya tidak cocok lagi dengan layar kamera komputer juga tidak bisa. Sehingga ada 2 kali pencocokan face recognition ya. Nah, ini untuk mengurangi joki-joki yang mungkin teman-teman dengar sendiri banyak ditangkapkan karena mereka sebelum masuk sudah ketangkap dulu. Jumlah formasi CASN P3K Kota Semarang tahun 2023 sendiri sebanyak 698 formasi, di mana terdiri dari 420 guru, 247 tenaga kesehatan, dan 31 tenaga teknis. Tes CAT sendiri diikuti oleh 2.162 pelamar. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Cabuli murid guru ngaji diringkus Polrestabes Semarang. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran. Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Diduga lakukan pencabulan kepada murid ngajinya, seorang guru ngaji ditangkap unit Reskrim Polrestabes Semarang. Dari pengakuan pelaku, ia sudah melakukan pencabulan terhadap murid ngajinya yang rata-rata berumur 10 tahun selama 3 tahun terakhir. Puji, pria berusia 51 tahun warga Semarang Barat ditangkap unit Reskrim Polrestabes Semarang dengan adanya laporan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku yang mengaku membuka tempat mengaji di rumahnya sudah melakukan pencabulan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Awal mula terungkapnya kasus pencabulan ini, Polrestabes Semarang mendapat pengaduan dari orang tua korban atas tindakan kekerasan seksual pada anaknya. Setelah dilakukan penyelidikan, didapati ada 16 korban lainnya yang mendapat perlakuan pencabulan oleh pelaku. Orang dari warga atau orang tua korban. Jadi ada 1-2 korban yang kemudian mengadukan peristiwa ini kepada orang tuanya. Kemudian setelah dikonfirmasi dengan murid-murid yang lain, ternyata mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi sebatas hanya meraba-raba maluan, meraba-raba organ-organ intim tertentu korban. Sementara itu, pelaku mengaku awal mula pencabulan yang dilakukan terhadap puluhan anak didiknya karena terobsesi dengan tontonan video adegan dewasa. Ya aja, memang senang sama anak kecil, bukan cuma sekedar mencium aja, kemudian kebablasan, ada yang kebablasan. Kebablasan, nyium kebablasan. Kan bukan hanya sekedar cium kan, megang-megang organ vital korban juga kan, ya, dengan telunjuk kan gitu ya. Atas perbuatan pelaku, petugas menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu meminta pelaku pencabulan terhadap anak dihukum berat. Atas adanya sejumlah kasus pencabulan di Kota Semarang, Wali Kota Semarang juga berharap pengawasan ekstra terhadap anak-anak mereka. Pernyataan ini disampaikan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu menyusul adanya sejumlah temuan tindak pencabulan di Kota Semarang yang terungkap dan pelakunya telah ditangkap aparat kepolisian. Ita, sapaan akrab Wali Kota Semarang, juga mengutuk keras tindakan pencabulan tersebut sebab dapat mengancam masa depan anak yang menjadi korban. Untuk itulah ia juga mengimbau kepada para orang tua untuk tidak serta-merta percaya dengan lingkungan sekitarnya dan selalu peka serta mengawasi anak-anaknya. Sebab kebanyakan pelaku pencabulan justru orang-orang dekat di lingkungan korban sendiri. Untuk memberikan efek jerah, ia meminta supaya pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu ya, karena yang kita temukan ini adalah tetangga. Yang satunya adalah guru mengaji dan sebagainya. Yang mestinya, saya juga mengutuk keras, yang mestinya mereka itu, yang satu lah ya, guru itu kan ngajari. Ini mau saya cek nih, kalau dia dapat bantuan dari Pemkot mau saya cabut gitu kan, TPK kan ada yang dibantu nih, kita ini kurang apa gitu umpamanya ya. Kemudian juga ini juga harus perangkat wilayah ini juga harus peka, harus banyak sekarang ini memberikan edukasi kepada perempuan. Mungkin bisa diancam si ibunya atau ibunya kurang perhatian terhadap anak. Apalagi yang paling sadis itu kan yang tukang roti, dia sudah tetangga, teman baiknya bapaknya, anaknya ini disabilitas, wah itu udah deh. Saya udah kemarin ketemu sama Pak Kapolres, saya minta dihukum yang seberat-beratnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, seorang guru ngaji di kota Semarang ditangkap kepolisian lantaran mencabuli murid-muridnya. Selain itu juga ada anak disabilitas dicabuli tetangganya. Perbuatan keji tersebut membuat reaksi keras dari masyarakat dan menuntut pelakunya dihukum berat. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Rektor Udinus ajak wisudawan berani terjun sebagai teknopreneur. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Guys, tahu nggak? Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini tuh terus meningkat. Nah, meningkatnya industri perhotelan menuntut industri perhotelan tuh harus menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Nah, di Udinus itu ada program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan yang mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang pengelolaan perhotelan. Mahasiswanya dibekali ilmu baik secara praktek maupun teori. Program studi Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan mempersiapkan mahasiswanya untuk memiliki segudang kompetensi, antara lain di bidang housekeeping, front office, food and beverage, product and service, hingga menguasai keahlian di bidang teknologi informasi. Wow! Nah, yang serunya nih, mereka tuh memberi kesempatan mahasiswanya selama 2 semester untuk belajar dan praktek di hotel dalam negeri maupun luar negeri.
Selain itu, mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus juga dibekali kemampuan untuk bisa berbahasa asing. Kayak misalnya nih, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Selain sarana dan prasarana yang super lengkap serta dosen pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan master hingga doktor yang menjadikan mahasiswa sarjana terapan pengelolaan perhotelan Udinus mempunyai kemampuan handal dan profesional. Yang kerennya lagi nih Dinusian, program studi sarjana terapan pengelolaan perhotelan juga telah bekerja sama kemitraan dengan perguruan tinggi dan hotel dalam dan luar negeri, sehingga lulusannya memiliki kemampuan dan kepercayaan yang tinggi untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Langsung aja daftar di pnb.dinus.esi.id. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Sebanyak 938 wisudawan Universitas Dianuswantoro merayakan kelulusannya pada acara wisuda ke-79 di Patra Convention Hotel Semarang. Pada acara tersebut, Rektor Udinus, Profesor Edi Nursasongko, mengajak wisudawan untuk berani terjun menjadi seorang teknopreneur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Acara wisuda pada hari kedua diisi oleh wisudawan dari program doktor, program magister dan Fakultas Ilmu Komputer yang berjumlah 467. Raut wajah para wisudawan tampak gembira dengan didampingi kedua orang tua mereka. Rektor Universitas Dianuswantoro, Profesor Edi Nursasongko mengajak wisudawan berani untuk terjun menjadi seorang teknopreneur, di mana seorang entrepreneur yang memanfaatkan teknologi. Apalagi selama ini, para wisudawan juga telah mendapatkan bekal yang cukup khususnya dalam bidang ilmu kewirausahaan. Selain itu, Udinus telah menciptakan berbagai inovasi dan produk yang berkualitas berasal dari hasil karya mahasiswa. Seperti animasi Siwarik, robot gamelan hingga robot catur kampus Udinus atau Rocaku. Karya inovasi itu merupakan langkah Udinus untuk mendekatkan mahasiswa dengan dunia industri dan mereka nantinya dapat berwirausaha dengan keahliannya masing-masing. Tak hanya itu, Udinus juga memberikan ilmu kewirausahaan kepada seluruh mahasiswa dan hal itu sesuai dengan visi dan misi Udinus. Jadi ini wisuda ke-79, gelombang kedua. Alhamdulillah sukses, benar. Dan kami tadi dalam sambutan tentu mengharap bahwa mahasiswa alumni Udinus kalau bisa tidak sekedar menjadi karyawan tapi juga berwirausaha. Menjadi teknopreneur, berwirausaha dengan menggunakan teknologi. Karena dan kami tadi memberikan contoh yaitu ada teknologi animasi, kemudian ada teknologi becak listrik, ada teknologi gamelan, elektronik gamelan, ada teknologi catur dan sebagainya. Artinya mahasiswa kami libatkan untuk membuat satu yang bermanfaat dengan teknologi dan mudah-mudahan itu bisa menjadi pemicu dan pemacu mereka untuk berwirausaha dengan teknologi yang penuh dan padat ilmu pengetahuan. Kira-kira gitu ya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Universitas Dianuswantoro Semarang, Mayor Jenderal TNI Nugroho Sulistyo mengharapkan para wisudawan bisa berkiprah di berbagai bidang, khususnya bisa menjadi pendorong bagi anak muda untuk berkontribusi. Harapannya untuk para alumni ini setelah mereka sukses di dalam menempuh pendidikannya dengan menjadi wisuda alumni, mereka akan dapat menempuh jalan yang lebih baik lagi dalam penghidupan di masyarakat, dapat menunjukkan dharma baktinya yang terbaik. Tidak hanya mereka didukung oleh kampus yang membanggakan, namun mereka dapat dibanggakan oleh kampusnya melalui kiprahnya di dalam berbagai macam bidang di masyarakat. Dan yang paling penting lagi adalah mereka tidak menjadi beban negara, tapi dapat memberikan kontribusi yang besar kepada negara. Karena mereka berasal dari kampus yang kental dengan kewirausahaan, entrepreneurship, sehingga mereka dapat menjadi salah satu penjuru, pendorong bagi anak muda generasi muda untuk dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Tentu saja kalau mereka ke Udinus, kalau mereka bisa memberikan kontribusi yang terbaik, itu juga menjadi pembelajaran bagi Udinus dalam menata kembali pendidikan, output apa yang akan diberikan oleh Udinus sehingga keluarannya atau wisudanya, lulusannya dapat memberikan hal yang lebih baik lagi ke depannya bagi bangsa dan negara melalui pendidikan yang lebih berkualitas. Torehan prestasi mahasiswa Udinus tak hanya di bidang akademik namun juga non-akademik. Seperti yang dialami oleh wisudawan Udinus bernama Astri Kurnia Lestari. Lulusan Sarjana Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Udinus ini memiliki segudang prestasi di bidang kreatif. Mulai dari Best Editing di Indonesia Cosplay Grand Prix 2021 dan menjadi perwakilan Indonesia di acara Geek-Off 2021 di Korea. Dan yang terbaru menjadi Best 10 Cosplayer pada Indonesia Comic Con 2023. Selama 4 tahun menempuh pendidikan di jurusan Teknik Informatika, Astri sangat puas bisa menempuh pendidikan di Udinus. Karena fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh Udinus cukup tinggi. Dirinya berpesan kepada mereka yang masih menempuh pendidikan di Udinus untuk mencoba berbagai kompetisi dan menambah skill. Yang pertama seru banget karena dapat banyak teman, habis itu ilmunya banyak dan aku bisa tahu beberapa hal tentang coding, web developer dan lainnya. Untuk selama aku kuliah di Udinus, aku berprestasi di bidang cosplay, yaitu saya pernah mewakili Indonesia di acara Geek-Off di Korea, lalu kemarin saya menjadi Best 10 Cosplayer di Indonesia Comic Con. Gitu. Agar lebih bersemangat dalam menyambut dunia kerja, Udinus memberikan apresiasi kepada lulusan terbaik predikat cum laude dari setiap jenjang pendidikan. Mereka adalah Aditya Paramanda, lulusan terbaik program Magister dengan IPK 3,96. Lalu dari jenjang program sarjana, predikat cum laude diraih oleh Gabriela Tesalonika Gondokusumo dengan IPK 3,96, serta dari jenjang program diploma predikat cum laude adalah Purwa Esti Nugraha dengan IPK 3,94. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan.